Begitu ya. Itu adalah 2D TLC. Oke, sekarang rekan-rekan sekalian, kita akan maju ke bahasan setelah kita mengenal sedikit tentang tentang kromatografi lapis tipis adalah bagian daripada kromatografi cair ya. Sekarang kita masuk ke kromatografi cair yang berikutnya, yaitu yang kita kenal dengan nama kromatografi kolom ya, kromatografi kolom, atau istilahnya dinamakan dengan kromatografi kolom terbuka gitu. Kenapa? Karena biasanya memang kolomnya terbuka. Anda bisa menutup sebenarnya. Ada lidnya di atasnya, tetapi berbeda dengan kolom yang ada di sistem yang lain. Misalnya saya mention di sini ada sistem KCKT contohnya ya. Ini adalah kromatografi kolom yang ada. Nah, di kromatografi kolom, kalau kita lihat di sini kolomnya terbuat dari gelas ya, terbuat dari suatu gelas ya. Kemudian di dalamnya ada semacam benda transparan ya, semacam suatu kayak gel transparan ya. Ini tidak lain adalah fase diamnya sendiri ya, material fase diamnya yang berfungsi untuk memisahkan senyawa tadi. Kemudian kita lihat bagian atas itu loading, ditambahkanlah diberikan di sini ya, diberikan sampel kita, sampelnya di loading sana, kemudian otomatis ada fase gerak, pelarutnya ada di sana ya. Di sini adalah sampel, kemudian di sini adalah pelarutnya. Kemudian berdasarkan gravitasi ya, gravitasi maka dia akan turun ke bawah dan harapannya terpisah ya. Kalau kita lihat ini proses pemisahannya semacam ada pita-pita yang berwarna-warni yang muncul terpisah, kemudian kita tampung hasil pemisahannya. Nah, maka secara umum itu kromatografi ya, kromatografi itu tadi saya sudah sebut berkali-kali ya, terkait dengan sistem komponen ya. Baik, saya tuliskan ini komponen sistem dan prosesnya ya. Komponen pada kromatografi ya. Ya, tadi sudah sebutkan berkali-kali. Yang pertama yaitu kita memiliki fase diam ya. Fase diam itu tidak lain adalah material yang berfungsi untuk memisahkan ya, karena materialnya ini diam ya, material pemisah. Kemudian yang kedua adalah fase gerak ya. Yang tidak lain adalah pelarut yang bergerak ya. Nah, ini kadang orang yang lupa, yaitu support ya. Support itu penyangga. Ini bukan larutan penyangga ya, ini support. Support itu kalau misalnya ini berarti ya ini gelasnya itu. Gelasnya kan menjadi support daripada fase diamnya dan fase geraknya ya. Kemudian yang TLC tadi ya itu lembaran aluminium tadi. Ya, itu adalah supportnya. Jadi adalah suatu solid gitu ya. Suatu benda yang solid di mana
fase diam di apa ya, di coating bisa ya. Itu pada TLC ya, atau ya untuk menaruh fase diam ya, fungsinya untuk itu ya. Ya, kemudian yang keempat ya, keempat itu detektor. Fungsinya untuk kita mengetahui mengetahui menit-menit keberapa saja dia muncul. Biasanya kalau praktikum kita bisa menggunakan stopwatch ya, kemudian menggunakan mata kita untuk melihat warnanya yang berubah kalau itu menggunakan ini gitu ya. Kemudian ditampunglah, ini ditampung di dalam Eppendorf ya, banyak begitu ya. Kemudian setelah itu fraksinya nanti fraksi mana yang masuk di dalam golongan komponen A, kemudian fraksi mana yang masuk di dalam komponen B, dan seterusnya begitu. Nah, biasanya kalau detektor itu kan kita ingin mengetahui lebih teliti lagi, maka kita bisa menggunakan detektornya adalah detektor absorbansi, detektor fluoresensi, dan sebagainya, voltage, current, dan sebagainya begitu. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya bagian selanjutnya adalah tadi kita sudah membicarakan tentang itu. Sekarang kita membicarakan tentang apa ya? Kita bicara tentang berbagai jenis kolom kromatografi itu. Ada beberapa jenis kolom kromatografi. Yang pertama ya, jenis-jenis kolom kromatografi tipe ya. Saya tuliskan di sini. Tipe grafikolom. Tipe yang pertama itu dinamakan yang dikenal dengan kromatografi adsorpsi. Ya, adsorpsi. Nah, tipe yang ini itu ciri khasnya itu adalah dia memisahkannya berdasarkan ya perbedaan relatif relatif dari adsorpsi senyawa komponen ya. Pada fase diam. Oke, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan ini sebagai solid ya, solid liquid extractions ya, ekstraksi padat cair ya, ekstraksi padat cair gitu. Ini hampir mirip dengan TLC tadi. TLC konsepnya sama dengan TLC, jadi saya tuliskan di sini ya, molekul polar ya, molekul polar akan berikatan dengan kuat dengan dengan fase gerak polar. Demikian pula yang molekulnya yang non-polar, dia akan berikatan kuat dengan fase fase gerak ini, fase diam ya, dengan fase diam non-polar. Ya, itu adalah
absorpsi ya, absorpsi. Contoh materialnya ya, contoh materialnya itu silika berporos ya. Atau alumina berporos. Gitu ya. Yang kedua tadi absorpsi, kemudian yang kedua itu yang kita miliki, contohnya adalah partisi ya, partisi. Kromatografi partisi. Nah, di kromatografi partisi ini itu adalah berdasarkan perbedaan partisinya ya, perbedaan koefisien partisi ya. Mekanisme pemisahannya ya, berdasarkan perbedaan partisi, koefisien partisi, minta tolong. Ini ya. Selama fase gerak itu turun ya, selama fase gerak itu, jadi ini antara komponen sampel ya, dalam sampel dan dengan fase geraknya ya. Kalau yang tadi itu fase diam, ya ini fase geraknya, sehingga ini dikatakan sebagai ekstraksi cair-cair, bisa dikatakan semacam itu ya. Nah, bagaimana materialnya? Nah, materialnya ini akan saya ambilkan contohnya. Sebentar, saya ambilkan contohnya. Fase yang ini lebih dulu. Oke. Ya, kita taruh di sini. Ya, ini kalau kita perhatikan di gambar di sini, kalau kita perhatikan maka sebenarnya dia materialnya itu ada supportnya ya, ada penyangganya, itu adalah base gel ya, base gel. Jadi kalau kita punya base gel, tetapi senyawa aktifnya itu adalah yang di coating yang di luar gitu ya. Jadi ini adalah jadi materialnya adalah tulis bahasa Inggrisnya ya, a coated support, solid support coated ya, solid support coated itu mungkin lebih tepat. Coated atau derivatized ya, layer ya, ini kan ada layernya, baik itu polar maupun non polar layer ya. Ya, ya kalau kita lihat di sini, bagian di sini di coated gitu ya.
Nah, ini adalah fase reverse phase. Reverse phase berarti kalau kita lihat itu berbeda dengan yang normal phase ya. Saya akan ambilkan yang contohnya yang normal phase. Jadi kalau yang reverse phase itu stationary phase fase diamnya itu adalah nonpolar. Ini saya ambilkan yang contohnya yang normal phase. Ya. Oke, jadi saya taruh di sini ya. Jadi ada fase terbalik. Atau reverse phase ya. Itu materialnya ya, fase diamnya sifatnya adalah nonpolar. Begitu. Nah, sedangkan yang fase normal maka kita memiliki fase diamnya adalah polar. Ya. Nah, ini contoh-contohnya ada macam-macam ini, contoh daripada teknik yang digunakan. Ini mulai dari teknik kolom terbuka tadi juga bisa ya, jenis KLT juga bisa, tapi KLT yang jenis high performance ya, ada juga yang itu ya. Kemudian HPLC juga ada. Oke, nah sekarang kita selain tadi kan tentang partisi, nah itu ada namanya ion exchange sekarang yang keempat ya, atau ketiga. Nah ini ketiga ya. Yang ketiga adalah pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion itu maka dia menggunakan memisahkan berdasarkan perbedaan ya, interaksi antar ion tadi ya. Jadi di sini adalah berdasarkan perbedaan kemampuan untuk perbedaan ya, kemampuan untuk menarik ya, karena bersifat ada plus minus gitu ya, perbedaan kemampuan tarikan situs bermuatan ya. Pada bagian situs yang bermuatan ini saya akan ambil contohnya, contoh gambarnya. Oke, kita lihat di sini contoh gambarnya. Ini saya memiliki contoh gambar di sini, yaitu pertukaran ion di mana ini adalah ion ion negatif proteinnya. Jadi sampelnya adalah memiliki permukaannya itu lebih banyak negatif, bermuatan negatif, maka kita perlu kalau kita mau mengambil itu ya, maka kita harus menginteraksikan dengan yang lain gitu ya. Jadi saya masukkan di sini, kalau pertukaran ionnya adalah cation exchange ya, pertukaran cation, maka artinya supportnya atau istilahnya material yang di sini itu sifatnya adalah bagian luarnya itu gugusnya itu bermuatan negatif ya. Jadi material fase diam bagian ini luarnya ya, atau langsung aja bilang bermuatan ya, bermuatan negatif. Saya tulis gini aja. Nah, kemudian bagi kalau yang anion ya, pertukaran
anion, maka material fase diam dia bermuatan positif. Saya ambilkan beberapa contoh ini ya. Ya, begitu. Caranya seperti apa? Ya, caranya kita bisa memisahkan tersebut dengan kompetitor ya, dengan kompetitor. Contohnya misalnya kita bisa, misalnya kalau saya punya ini adalah contoh gambarnya adalah protein ya, suatu protein itu kalau kita lihat bagian permukaannya lebih banyak positifnya ya, contohnya, maka otomatis kita membutuhkan suatu membutuhkan suatu material yang lebih banyak negatif gitu ya, negatif begitu. Nah, caranya untuk memisahkan ya terhadap untuk mendapatkan protein ini dengan murni, kita mau menghilangkan protein-protein yang lain, kita hanya mau protein saja, maka kita bisa solvent yang digunakan atau istilahnya fase gerak yang digunakan itu adalah harusnya dengan buffer ya. Jadi fase geraknya itu adalah buffer ditambah dengan NaCl. NaCl itu kan Na plus Cl minus ya, sehingga dengan konsentrasi tertentu NaCl itu akan terjadi kompetisi, sehingga kita hanya bisa setelah ini jadi step yang pertama itu harus diikatkan, step yang kedua itu harus dilarutkan dengan NaCl supaya komponen yang tidak dikehendaki ya, komponen yang tidak diingini itu dibersihkan, dilarutkan dengan banyak sekali. Nah, baru setelah itu kita naikkan konsentrasi NaCl untuk menggerakkan ini keluar, untuk mengeluarkan protein target tersebut. Nah, begitu caranya semacam itu. Nah, materialnya biasanya ada macam-macam jenis material. Contoh-contoh kolomnya, misalnya contoh kolom saya sering pakai Separos Sepadex ya, Sepadex, Mini Beads, apalagi ya, Mono Beads ya. Ya, ini DEAE ya, DEAE. Nah, itu juga. Nah, caranya tekniknya itu bisa pakai KCKT ya, KCKT. Ya, KCKT dia punya kolom tertentu ya, yang memiliki material ini. Tapi kalau KCKT itu performansi yang sangat tinggi ya. Tapi kalau kita mau memisahkan dengan performansi yang tidak terlalu tinggi ya, supaya mungkin ada beberapa protein yang rusak kalau menggunakan teknik itu, maka kita bisa menggunakan Acta. Acta itu menulisnya Acta ya. Ya, Acta Prime itu contohnya adalah alat yang digunakan dengan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan KCKT ini, tekanan rendah. Nah, oke. Contoh yang berikutnya, yang terakhir, yaitu yang keempat ya. Yang keempat
adalah berdasarkan ukurannya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah dikenal size exclusions ya, chromatografi atau molecular exclusions. Maka kalau berdasarkan size-nya, otomatis ini adalah berdasarkan ukurannya ya. Ukuran daripada partikel itu dapat dipisahkan melalui poros ya, melalui suatu pori-pori ya, pori-pori yang ada pada material pemisahnya. Pori-pori. Kok tadi saya mengatakan poros ya, harusnya pori-pori. Pori-pori. Nah, ini biasanya digunakan juga banyak di apa namanya biomolecules protein ya, protein. Itu biasanya digunakan pada tahap-tahap terakhir untuk bisa tahap terakhir, bisa tahap awal, ya tujuannya untuk menghilangkan apa namanya protein-protein yang tidak dikehendaki yang jauh lebih kecil begitu ya. Nah, berdasarkan molecular weight ya, ini biasanya digunakan untuk biomolekul pemisahan berdasarkan molecular weight (MW) ya. Nah, contohnya itu adalah materialnya adalah gels ya, itu separose gels, separose, sevakril ya, sevakril ya, Superdex ya, Superdex, kemudian oke. Ya, ini tadi dikenal dengan teknik ini dikenal dengan nama orang lebih mengenal dengan jargon gel ya, kromatografi filtrasi ya, filtrasi gel begitu. Nah, biasanya kalau filtrasi gel itu kalau saya sih tekniknya saya pakainya Akta di lab saya, ada juga pakai orang yang pakai KCKT juga ada juga begitu. Oke, baik rekan-rekan sekalian, itu tadi saya kira introduksi awal terkait dengan kromatografi cair. Nah, kita belajar tadi kromatografi cair itu dari kromatografi lapis tipis, kemudian fokusnya setelah fokus di lapis tipis kita fokus ke kromatografi kolom ya. Kita belajar tentang bagaimana dia terseparasi, kemudian bagaimana material-materialnya seperti apa, material fase diamnya, kemudian fase geraknya, apa yang terjadi apabila kita mengkombinasikan pelarut-pelarut untuk fase geraknya itu tadi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian juga. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita yang mendatang. Salam chemistry dan juga tetap sehat. Mari.